Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Isabiliwak, absen 16, NIM 024 dari kelas permodalan kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan AHP studi kasus untuk menentukan supplier bahan baku baru. Persoalan dari sebuah perusahaan manufaktur sedang mencari supplier bahan baku utama untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Pemilihan supplier yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi biaya, kualitas produk, serta keberlanjutan rantai pasok. Eh, Lalu dari beberapa alternatif, terdapat beberapa faktor utama yang diperhatikan, di mana terdapat 4 faktor yang memiliki 6 kriteria masing-masingnya. Untuk faktor harga, di A1 ada harga bahan baku, A2 ada diskon, pada A3 ada transparansi biaya, A4 stabilitas harga, A5 opsi pembayaran, dan A6 biaya pengiriman. Untuk kualitas produk, pada kriteria B, B1 ada standar kualitas, pada B2 konsistensi kualitas, pada B3 terdapat sertifikasi, pada B5 umur simpan bahan bakunya, dan B6 kesesuaian bahan baku. Lalu untuk keadaan pengiriman, kriteria C, yang mana kriteria C1 ketepatan waktu pengiriman, C2 fleksibilitas pengiriman, C3 keamanan pengiriman, C4 kapasitas penyediaan, C5 jejak pengiriman, dan C6 lokasi supplier. Lalu untuk eh, faktor yang keempat, faktor D, pada kriteria D1 terdapat responsiveness atau kecepatan supplier dalam proses pertanyaan atau keluhan. Yang kedua, garansi produk. Yang D3 layanan teknis, D4 hubungan bisnis, D5 komunikasi, dan D6 penyelesaian masalah. Kemudian, kemudian sebelum itu kita harus menentukan hierarki dari skala prioritasnya. Skala prioritas penentuan supplier terdapat kriteria A1 sampai A6 untuk harga, B1 sampai B6 untuk kualitas, C1 sampai C6 untuk pengandalan ke pengiriman, D1 sampai D6 untuk faktor pelayanan. Kemudian kita membuat nilai relatif preferensi dari angket tingkat preferensi. Yang pertama kita ambil contoh berdasarkan harga. Di sini terdapat perbandingan dari komponen A1, A2, A1 dengan A3, A1 dengan A4, dan seterusnya sampai A6 dengan A5. Yang mana di sini terdapat nilai dari masing-masing. Dari skala 1 sampai 9, mewakili yang sangat lemah sampai sangat ekstrim. Di sini kita akan menilai perbandingan dari kriteria A1 dengan A2, entah itu mempunyai hubungan yang sangat lemah ataupun sangat kuat, lemah, sama, atau yang lainnya. Kemudian dari penilaian yang tadi akan didapatkan tabel awal seperti ini. Dengan perbandingan A1 dengan A2-nya 5, A1 dengan A3-nya 4, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara kita mengisi part yang kosong di sini? Yang pertama kita tarik garis diagonal dari sini. Perbandingan A1 dengan A1 selalu 1. Demikian pula A2 dengan A2 sampai A6 dengan A6. Lalu untuk mengisi kekosongan di sini, nilai ini merupakan nilai kebalikan dari diagonal yang berseberangan. Semisal A2 di sini adalah 5, jadi dia berseberangan di sini. Maka nilai dari A2 banding A1-nya adalah 1/5, atau di sini bisa ditulis 0,2. Demikian pula yang di sini, perbandingan A1 dengan A3 4. Maka A1 dengan A3 dengan A1 merupakan kebalikan dari 4. Jadi 1/4 yang 0,25, dan juga begitu pula seterusnya. Kemudian setelah didapatkan matriks yang dengan full angka seperti ini, kita total jumlah dari masing-masing kolomnya. Untuk apa?
untuk menentukan TPV dari harga. Dari mana kita mendapatkan angka ini? Jadi angka ini didapatkan dari nilai per kolom ini yang dibagikan dengan nilai total dari kolomnya. Jadi misalnya, misal untuk A1 0,232 ini didapatkan dari nilai 1 yang dibagi dengan 3,9. 0,06 didapatkan dari nilai 0,2 yang dibagi dengan 3,9 dan begitu pula seterusnya. Kemudian setelah tabel A1 sampai perbandingan A1 dengan sampai A6 telah terisi, kita jumlahkan berapa jumlah barisnya. Di sini 1,8 ya. Terus kita hitung juga rata-ratanya 0,30 yang kemudian kita ranking. Untuk mengetahui kiranya kriteria mana yang paling berpengaruh dalam decision untuk eh, pencarian supplier bahan baku yang baru. Nah, setelah itu kita ulangi cara yang tadi dengan masing-masing faktor yang ada. Kan tadi ada 4 faktor ya. Contohnya sudah di faktor harga. Kemudian untuk faktor kualitas, pelayanan, dan juga pengiriman kita lakukan hal yang sama. Yang pertama kita nilai angket relatifnya, kita buat dalam matriks, kita jumlah, lalu kita cari faktor TPP-nya. Dijumlahkan jumlah barisnya, lalu dihitung rata-rata dan juga di ranking untuk mengetahui kriteria mana yang paling berpengaruh. Kita ulangi terus sampai 4 faktor yang ada telah terhitung semuanya. Nah, setelah itu akan mendapatkan kesimpulan untuk kriteria A atau faktor harga, A1 atau harga menjadi pertimbangan yang paling tinggi atau paling berpengaruh untuk diperhatikan. Jadi harga di sini sangat berpengaruh karena dia mempunyai peringkat 1. Untuk kualitas, standar kualitas sendiri menjadi kriteria utama dalam faktor kualitas ya. Diikuti dengan sertifikasi dan kesesuaian bahan baku. Kemudian untuk selanjutnya ketetapan ketepatan waktu pengiriman juga menjadi prioritas utama untuk pemilihan supplier, diikuti dengan lokasi dari suppliernya. Ya, yang mana jika lebih dekat juga akan menghemat cost dari biayanya sendiri. Kemudian untuk keamanan pengiriman juga menjadi pertimbangan yang cukup berpengaruh. Kemudian dari segi pelayanan sendiri, responsiveness atau kecepatan supplier dalam menangani komplain atau apapun dari customer menjadi pilihan yang menjadi faktor utama yang paling berpengaruh di sini ya. Jadi perlu dipertimbangkan bagaimana si supplier itu bisa menanggapi dengan cepat permintaan dari para customernya. Ya, sekian mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.